Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit adalah mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Dara Pustika Sukma dengan nomor perkara 211 PDTG 2025 PNSKT. Gugatan ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi YB Irfan menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Ia menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi. Meskipun sebelumnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Tribuners, proses mediasi gugatan citizen lawsuit atau gugatan masyarakat terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim. Gugatan ini diajukan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat dalam perkara ini meliputi Joko Widodo, Rektor UGM Ova Emilia, Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik, baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Andika menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi, meskipun sebenarnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Andika menambahkan bahwa setelah mediasi gagal, perkara ini akan dilanjutkan ke sidang pokok untuk pembuktian. Polemik ijazah palsu Jokowi yang digagas oleh Roy Suryo CS hingga kini masih berlanjut dan belum ada titik temunya. Sejumlah pakar hukum kompak mendesak agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi segera diakhiri. Bahkan mereka menyebut manuver-manuver dari Roy Suryo CS merupakan bentuk ketakutan. Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Kali ini sejumlah pakar hukum menyerukan agar perdebatan tersebut segera diakhiri karena tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam forum diskusi bertajuk Perspektif Hukum atas Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi yang digelar di Jakarta pada Jumat 24 Oktober, para akademisi hukum membahas dasar hukum, dampak sosial, serta potensi pidana bagi pihak yang menebar tuduhan palsu. Pakar hukum Ivan Ferdiansyah Agustinus, Dr. Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya, menilai bahwa isu ijazah palsu Jokowi sudah kehilangan relevansi. Menurutnya, lembaga resmi seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Barreskrim Polri telah menegaskan keaslian dokumen akademik Jokowi. Ivan juga menambahkan perbedaan format ijazah Jokowi dengan dokumen serupa lainnya masih tergolong wajar karena dikeluarkan lebih dari 4 dekade lalu.
Ivan memperingatkan bahwa menebar tuduhan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menjerat pihak penuduh ke ranah pidana. Ia menyebut bahwa Roy Suryo dan kelompoknya beresiko menghadapi konsekuensi hukum. Sementara itu, praktisi hukum Petrus menilai langkah-langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan timnya merupakan bentuk kepanikan. Ia menduga manuver tersebut dilakukan untuk menciptakan kegaduhan publik dan mengaburkan fakta hukum. Petrus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu lama yang pertama kali dihembuskan oleh Bambang Tri pada tahun 2022. Asosiat Profesor Hukum dari Universitas Islam As-Safiyah Jakarta Salahuddin Ghaffar menilai penyelesaian polemik ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum formal. Ia menambahkan perdebatan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik karena Jokowi adalah mantan presiden 2 periode dengan pengaruh besar di ranah publik. Salahuddin menilai isu ijazah palsu bukan sekedar persoalan hukum, melainkan juga syarat kepentingan politik yang bisa mempengaruhi persepsi terhadap kebijakan Jokowi selama menjabat. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit atau gugatan masyarakat ini merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Darapustika Sukma dengan nomor perkara 211-PDT-G tahun 2025 tertulis Pengadilan Negeri SKT atau Surakarta. Kemudian gugatan ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Dan tergugat dalam perkara ini meliputi tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Ova Emilia, kemudian tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan mediasi ini dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya, namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Dan penolakan ini juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia untuk memperlihatkan dokumen akademik baik secara daring maupun luring. Dan Irfan juga menambahkan mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit adalah mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Darapustika Sukma dengan nomor perkara 211 PDT-G 2025 PNSKT. Gugatan ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Ia menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi, meskipun sebelumnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak.
Tribuners, proses mediasi gugatan citizen lawsuit atau gugatan masyarakat terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim. Gugatan ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat dalam perkara ini meliputi Joko Widodo, Rektor UGM Ova Emilia, Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya, namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik, baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Andika menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi, meskipun sebenarnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Andika menambahkan bahwa setelah mediasi gagal, perkara ini akan dilanjutkan ke sidang pokok untuk pembuktian. Polemik ijazah palsu Jokowi yang digagas oleh Roy Suryo CS hingga kini masih berlanjut dan belum ada titik temunya. Sejumlah pakar hukum kompak mendesak agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi segera diakhiri. Bahkan mereka menyebut manuver-manuver dari Roy Suryo CS merupakan bentuk ketakutan. Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Kali ini sejumlah pakar hukum menyerukan agar perdebatan tersebut segera diakhiri karena tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam forum diskusi bertajuk Perspektif Hukum atas Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi yang digelar di Jakarta pada Jumat 24 Oktober, para akademisi hukum membahas dasar hukum, dampak sosial, serta potensi pidana bagi pihak yang menebar tuduhan palsu. Pakar hukum Ivan Ferdiansyah Agustinus, Dr. Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya, menilai bahwa isu ijazah palsu Jokowi sudah kehilangan relevansi. Menurutnya, lembaga resmi seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Barreskrim Polri telah menegaskan keaslian dokumen akademik Jokowi. Ivan juga menambahkan perbedaan format ijazah Jokowi dengan dokumen serupa lainnya masih tergolong wajar karena dikeluarkan lebih dari 4 dekade lalu. Ivan memperingatkan bahwa menebar tuduhan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menjerat pihak penuduh ke ranah pidana. Ia menyebut bahwa Roy Suryo dan kelompoknya beresiko menghadapi konsekuensi hukum. Sementara itu, praktisi hukum Petrus menilai langkah-langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan timnya merupakan bentuk kepanikan. Ia menduga manuver tersebut dilakukan untuk menciptakan kegaduhan publik dan mengaburkan fakta hukum. Petrus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu lama yang pertama kali dihembuskan oleh Bambang Tri pada tahun 2022. Asosiat Profesor Hukum dari Universitas Islam Asafiyah Jakarta Salahuddin Ghaffar menilai penyelesaian polemik ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum formal. Ia menambahkan perdebatan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik karena Jokowi adalah mantan presiden 2 periode dengan pengaruh besar di ranah publik. Salahuddin menilai isu ijazah palsu bukan sekedar persoalan hukum, melainkan juga syarat kepentingan politik yang bisa mempengaruhi persepsi terhadap kebijakan Jokowi selama menjabat. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit atau gugatan masyarakat ini merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Darapustika Sukma dengan nomor perkara 211-PDT-G tahun 2025 tertulis Pengadilan Negeri SKT atau Surakarta. Kemudian gugatan ini diajukan oleh
Dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto, dan tergugat dalam perkara ini meliputi tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Ova Emilia, kemudian tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan mediasi ini dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya, namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Dan penolakan ini juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia untuk memperlihatkan dokumen akademik, baik secara daring maupun luring. Dan Irfan juga menambahkan, mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit adalah mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Dara Pustika Sukma dengan nomor perkara 211 PDTG 2025 PNSKT. Gugatan ini diajukan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Ia menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi, meskipun sebelumnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Tribuners, proses mediasi gugatan citizen lawsuit atau gugatan masyarakat terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim. Gugatan ini diajukan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat dalam perkara ini meliputi Joko Widodo, Rektor UGM Ova Emilia, Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya, namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik, baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Andika menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi, meskipun sebenarnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Andika menambahkan bahwa setelah mediasi gagal, perkara ini akan dilanjutkan ke sidang pokok untuk pembuktian. Polemik ijazah palsu Jokowi yang digagas oleh Roy Suryo CS hingga kini masih berlanjut dan belum ada titik temunya. Sejumlah pakar hukum kompak mendesak agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi segera diakhiri. Bahkan mereka menyebut manuver-manuver dari Roy Suryo CS merupakan bentuk ketakutan.
Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Kali ini sejumlah pakar hukum menyerukan agar perdebatan tersebut segera diakhiri karena tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam forum diskusi bertajuk Perspektif Hukum atas tuduhan ijazah palsu Jokowi yang digelar di Jakarta pada Jumat 24 Oktober, para akademisi hukum membahas dasar hukum, dampak sosial, serta potensi pidana bagi pihak yang menebar tuduhan palsu. Pakar hukum Ivan Ferdiansyah Agustinus, Dr. Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya, menilai bahwa isu ijazah palsu Jokowi sudah kehilangan relevansi. Menurutnya, lembaga resmi seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Bareskrim Polri telah menegaskan keaslian dokumen akademik Jokowi. Ivan juga menambahkan perbedaan format ijazah Jokowi dengan dokumen serupa lainnya masih tergolong wajar karena dikeluarkan lebih dari 4 dekade lalu. Ivan memperingatkan bahwa menebar tuduhan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menjerat pihak penuduh ke ranah pidana. Ia menyebut bahwa Roy Suryo dan kelompoknya beresiko menghadapi konsekuensi hukum. Sementara itu, praktisi hukum Petrus menilai langkah-langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan timnya merupakan bentuk kepanikan. Ia menduga manuver tersebut dilakukan untuk menciptakan kegaduhan publik dan mengaburkan fakta hukum. Petrus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu lama yang pertama kali dihembuskan oleh Bambang Tri pada tahun 2022. Asosiat Profesor Hukum dari Universitas Islam As-Safiyah Jakarta Salahuddin Ghaffar menilai penyelesaian polemik ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum formal. Ia menambahkan perdebatan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik karena Jokowi adalah mantan presiden 2 periode dengan pengaruh besar di ranah publik. Salahuddin menilai isu ijazah palsu bukan sekedar persoalan hukum, melainkan juga syarat kepentingan politik yang bisa mempengaruhi persepsi terhadap kebijakan Jokowi selama menjabat. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit atau gugatan masyarakat ini merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Darapustika Sukma dengan nomor perkara 211-PDT-G tahun 2025 tertulis Pengadilan Negeri SKT atau Surakarta. Kemudian gugatan ini diajukan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Dan tergugat dalam perkara ini meliputi tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Ova Emilia, kemudian tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan mediasi ini dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya, namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Dan penolakan ini juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia untuk memperlihatkan dokumen akademik baik secara daring maupun luring. Dan Irfan juga menambahkan mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit adalah mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Darapustika Sukma dengan nomor perkara 211 PDT-G 2025 PNSKT. Gugatan ini diajukan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Ia menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi. Meskipun sebelumnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Tribuners, proses mediasi gugatan citizen lawsuit atau gugatan masyarakat terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim. Gugatan ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat dalam perkara ini meliputi Joko Widodo, Rektor UGM Ova Emilia, Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik, baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Andika menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi, meskipun sebenarnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Andika menambahkan bahwa setelah mediasi gagal, perkara ini akan dilanjutkan ke sidang pokok untuk pembuktian. Polemik ijazah palsu Jokowi yang digagas oleh Roy Suryo CS hingga kini masih berlanjut dan belum ada titik temunya. Sejumlah pakar hukum kompak mendesak agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi segera diakhiri. Bahkan mereka menyebut manuver-manuver dari Roy Suryo CS merupakan bentuk ketakutan. Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Kali ini sejumlah pakar hukum menyerukan agar perdebatan tersebut segera diakhiri karena tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam forum diskusi bertajuk Perspektif Hukum atas tuduhan ijazah palsu Jokowi yang digelar di Jakarta pada Jumat 24 Oktober, para akademisi hukum membahas dasar hukum, dampak sosial, serta potensi pidana bagi pihak yang menebar tuduhan palsu. Pakar hukum Ivan Ferdiansyah Agustinus, Dr. Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya, menilai bahwa isu ijazah palsu Jokowi sudah kehilangan relevansi. Menurutnya, lembaga resmi seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Bareskrim Polri telah menegaskan keaslian dokumen akademik Jokowi. Ivan juga menambahkan perbedaan format ijazah Jokowi dengan dokumen serupa lainnya masih tergolong wajar karena dikeluarkan lebih dari 4 dekade lalu. Ivan memperingatkan bahwa menebar tuduhan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menjerat pihak penuduh ke ranah pidana. Ia menyebut bahwa Roy Suryo dan kelompoknya beresiko menghadapi konsekuensi hukum. Sementara itu, praktisi hukum Petrus menilai langkah-langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan timnya merupakan bentuk kepanikan. Ia menduga manuver tersebut dilakukan untuk menciptakan kegaduhan publik dan mengaburkan fakta hukum. Petrus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu lama yang pertama kali dihembuskan oleh Bambang Tri pada tahun 2022. Asosiat Profesor Hukum dari Universitas Islam As-Safiyah Jakarta Salahuddin Ghafar menilai penyelesaian polemik ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum formal. Ia menambahkan perdebatan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik karena Jokowi adalah mantan presiden 2 periode dengan pengaruh besar di ranah publik.
Salahuddin menilai isu ijazah palsu bukan sekedar persoalan hukum, melainkan juga syarat kepentingan politik yang bisa mempengaruhi persepsi terhadap kebijakan Jokowi selama menjabat. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit atau gugatan masyarakat ini merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Darapustika Sukma dengan nomor perkara 211-PDT-G tahun 2025 tertulis Pengadilan Negeri SKT atau Surakarta. Kemudian gugatan ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Dan tergugat dalam perkara ini meliputi tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Ova Emilia, kemudian tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan mediasi ini dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya, namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Dan penolakan ini juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia untuk memperlihatkan dokumen akademik, baik secara daring maupun luring. Dan Irfan juga menambahkan, mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit adalah mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Darapustika Sukma dengan nomor perkara 211 PDT-G 2025 PN-SKT. Gugatan ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Ia menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi. Meskipun sebelumnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Tribuners, proses mediasi gugatan citizen lawsuit atau gugatan masyarakat terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim. Gugatan ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat dalam perkara ini meliputi Joko Widodo, Rektor UGM Ova Emilia, Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum.
Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik, baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Andika menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi, meskipun sebenarnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Andika menambahkan bahwa setelah mediasi gagal, perkara ini akan dilanjutkan ke sidang pokok untuk pembuktian. Polemik ijazah palsu Jokowi yang digagas oleh Roy Suryo CS hingga kini masih berlanjut dan belum ada titik temunya. Sejumlah pakar hukum kompak mendesak agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi segera diakhiri. Bahkan mereka menyebut manuver-manuver dari Roy Suryo CS merupakan bentuk ketakutan. Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Kali ini sejumlah pakar hukum menyerukan agar perdebatan tersebut segera diakhiri karena tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam forum diskusi bertajuk Perspektif Hukum atas tuduhan ijazah palsu Jokowi yang digelar di Jakarta pada Jumat 24 Oktober, para akademisi hukum membahas dasar hukum, dampak sosial, serta potensi pidana bagi pihak yang menebar tuduhan palsu. Pakar hukum Ivan Ferdiansyah Agustinus, Dr. Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya menilai bahwa isu ijazah palsu Jokowi sudah kehilangan relevansi. Menurutnya, lembaga resmi seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Barreskrim Polri telah menegaskan keaslian dokumen akademik Jokowi. Ivan juga menambahkan perbedaan format ijazah Jokowi dengan dokumen serupa lainnya masih tergolong wajar karena dikeluarkan lebih dari 4 dekade lalu. Ivan memperingatkan bahwa menebar tuduhan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menjerat pihak penuduh ke ranah pidana. Ia menyebut bahwa Roy Suryo dan kelompoknya beresiko menghadapi konsekuensi hukum. Sementara itu, praktisi hukum Petrus menilai langkah-langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan timnya merupakan bentuk kepanikan. Ia menduga manuver tersebut dilakukan untuk menciptakan kegaduhan publik dan mengaburkan fakta hukum. Petrus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu lama yang pertama kali dihembuskan oleh Bambang Tri pada tahun 2022. Asosiat Profesor Hukum dari Universitas Islam As-Safiyah Jakarta Salahuddin Ghaffar menilai penyelesaian polemik ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum formal. Ia menambahkan perdebatan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik karena Jokowi adalah mantan presiden 2 periode dengan pengaruh besar di ranah publik. Salahuddin menilai isu ijazah palsu bukan sekedar persoalan hukum, melainkan juga syarat kepentingan politik yang bisa mempengaruhi persepsi terhadap kebijakan Jokowi selama menjabat. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit atau gugatan masyarakat ini merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Darapustika Sukma dengan nomor perkara 211-PDT-G tahun 2025 tertulis Pengadilan Negeri SKT atau Surakarta. Kemudian gugatan ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Dan tergugat dalam perkara ini meliputi tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Ova Emilia, kemudian tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan mediasi ini dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya, namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Dan penolakan ini juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia untuk memperlihatkan dokumen akademik baik secara daring maupun luring.
Dan Irfan juga menambahkan, mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit adalah mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Dara Pustika Sukma dengan nomor perkara 211 PDTG 2025 PNSKT. Gugatan ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat 3 Wakil Rektor UGM, Profesor Wening, dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Ia menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi, meskipun sebelumnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Tribuners, proses mediasi gugatan citizen lawsuit atau gugatan masyarakat terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim. Gugatan ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat dalam perkara ini meliputi Joko Widodo, Rektor UGM Ova Emilia, Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya, namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik, baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Andika menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi, meskipun sebenarnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Andika menambahkan bahwa setelah mediasi gagal, perkara ini akan dilanjutkan ke sidang pokok untuk pembuktian. Polemik ijazah palsu Jokowi yang digagas oleh Roy Suryo CS hingga kini masih berlanjut dan belum ada titik temunya. Sejumlah pakar hukum kompak mendesak agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi segera diakhiri. Bahkan mereka menyebut manuver-manuver dari Roy Suryo CS merupakan bentuk ketakutan. Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Kali ini sejumlah pakar hukum menyerukan agar perdebatan tersebut segera diakhiri karena tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam forum diskusi bertajuk Perspektif Hukum atas Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi yang digelar di Jakarta pada Jumat 24 Oktober, para akademisi hukum membahas dasar hukum, dampak sosial, serta potensi pidana bagi pihak yang menebar tuduhan palsu. Pakar hukum Ivan Ferdiansyah Agustinus, Dr. Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya, menilai bahwa isu ijazah palsu Jokowi sudah kehilangan relevansi. Menurutnya, lembaga resmi seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Bareskrim Polri telah menegaskan keaslian dokumen akademik Jokowi.
Ivan juga menambahkan perbedaan format ijazah Jokowi dengan dokumen serupa lainnya masih tergolong wajar karena dikeluarkan lebih dari 4 dekade lalu. Ivan memperingatkan bahwa menebar tuduhan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menjerat pihak penuduh ke ranah pidana. Ia menyebut bahwa Roy Suryo dan kelompoknya beresiko menghadapi konsekuensi hukum. Sementara itu, praktisi hukum Petrus menilai langkah-langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan timnya merupakan bentuk kepanikan. Ia menduga manuver tersebut dilakukan untuk menciptakan kegaduhan publik dan mengaburkan fakta hukum. Petrus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu lama yang pertama kali dihembuskan oleh Bambang Tri pada tahun 2022. Asosiat Profesor Hukum dari Universitas Islam As-Safiyah Jakarta Salahuddin Ghaffar menilai penyelesaian polemik ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum formal. Ia menambahkan perdebatan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik karena Jokowi adalah mantan presiden 2 periode dengan pengaruh besar di ranah publik. Salahuddin menilai isu ijazah palsu bukan sekedar persoalan hukum, melainkan juga syarat kepentingan politik yang bisa mempengaruhi persepsi terhadap kebijakan Jokowi selama menjabat. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit atau gugatan masyarakat ini merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Darapustika Sukma dengan nomor perkara 211-PDT-G tahun 2025 tertulis Pengadilan Negeri SKT atau Surakarta. Kemudian gugatan ini diajukan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Dan tergugat dalam perkara ini meliputi tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Ova Emilia, kemudian tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan mediasi ini dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya, namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Dan penolakan ini juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia untuk memperlihatkan dokumen akademik, baik secara daring maupun luring. Dan Irfan juga menambahkan, mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit adalah mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Darapustika Sukma dengan nomor perkara 211 PDT-G 2025 PNSKT. Gugatan ini diajukan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Ia menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi.
meskipun sebelumnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Tribuners, proses mediasi gugatan citizen lawsuit atau gugatan masyarakat terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim. Gugatan ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat dalam perkara ini meliputi Joko Widodo, Rektor UGM Ova Emilia, Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya, namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik, baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Andika menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi, meskipun sebenarnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Andika menambahkan bahwa setelah mediasi gagal, perkara ini akan dilanjutkan ke sidang pokok untuk pembuktian. Polemik ijazah palsu Jokowi yang digagas oleh Roy Suryo CS hingga kini masih berlanjut dan belum ada titik temunya. Sejumlah pakar hukum kompak mendesak agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi segera diakhiri. Bahkan mereka menyebut manuver-manuver dari Roy Suryo CS merupakan bentuk ketakutan. Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Kali ini sejumlah pakar hukum menyerukan agar perdebatan tersebut segera diakhiri karena tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam forum diskusi bertajuk Perspektif Hukum atas Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi yang digelar di Jakarta pada Jumat 24 Oktober, para akademisi hukum membahas dasar hukum, dampak sosial, serta potensi pidana bagi pihak yang menebar tuduhan palsu. Pakar hukum Ivan Ferdiansyah Agustinus, Dr. Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya, menilai bahwa isu ijazah palsu Jokowi sudah kehilangan relevansi. Menurutnya, lembaga resmi seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Barreskrim Polri telah menegaskan keaslian dokumen akademik Jokowi. Ivan juga menambahkan perbedaan format ijazah Jokowi dengan dokumen serupa lainnya masih tergolong wajar karena dikeluarkan lebih dari 4 dekade lalu. Ivan memperingatkan bahwa menebar tuduhan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menjerat pihak penuduh ke ranah pidana. Ia menyebut bahwa Roy Suryo dan kelompoknya beresiko menghadapi konsekuensi hukum. Sementara itu, praktisi hukum Petrus menilai langkah-langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan timnya merupakan bentuk kepanikan. Ia menduga manuver tersebut dilakukan untuk menciptakan kegaduhan publik dan mengaburkan fakta hukum. Petrus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu lama yang pertama kali dihembuskan oleh Bambang Tri pada tahun 2022. Asosiat Profesor Hukum dari Universitas Islam Asafiyah Jakarta Salahuddin Ghaffar menilai penyelesaian polemik ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum formal. Ia menambahkan perdebatan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik karena Jokowi adalah mantan presiden 2 periode dengan pengaruh besar di ranah publik. Salahuddin menilai isu ijazah palsu bukan sekedar persoalan hukum, melainkan juga syarat kepentingan politik yang bisa mempengaruhi persepsi terhadap kebijakan Jokowi selama menjabat. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit atau gugatan masyarakat ini merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Darapustika Sukma dengan nomor perkara 211-PDT-G
tahun 2025 tertulis Pengadilan Negeri SKT atau Surakarta. Kemudian gugatan ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Dan tergugat dalam perkara ini meliputi tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Ova Emilia, kemudian tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan mediasi ini dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya, namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Dan penolakan ini juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia untuk memperlihatkan dokumen akademik, baik secara daring maupun luring. Dan Irfan juga menambahkan, mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit adalah mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Dara Pustika Sukma dengan nomor perkara 211 PDTG 2025 PNSKT. Gugatan ini diajukan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Ia menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi, meskipun sebelumnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Tribuners, proses mediasi gugatan citizen lawsuit atau gugatan masyarakat terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim. Gugatan ini diajukan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tergugat dalam perkara ini meliputi Joko Widodo, Rektor UGM Ova Emilia, Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya, namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penolakan tersebut juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia memperlihatkan dokumen akademik, baik secara daring maupun luring. Irfan menambahkan bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo menyatakan kekecewaannya atas hasil mediasi tersebut. Andika menilai sikap pihak tergugat tidak adil karena tidak mengizinkan masyarakat melihat langsung ijazah Jokowi, meskipun sebenarnya Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah pihak. Andika menambahkan bahwa setelah mediasi gagal, perkara ini akan dilanjutkan ke sidang pokok untuk pembuktian. Polemik ijazah palsu Jokowi yang digagas oleh Roy Suryo CS hingga kini masih berlanjut dan belum ada titik temunya. Sejumlah pakar hukum kompak mendesak agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi segera diakhiri.
Bahkan mereka menyebut manuver-manuver dari Roy Suryo CS merupakan bentuk ketakutan. Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Kali ini sejumlah pakar hukum menyerukan agar perdebatan tersebut segera diakhiri karena tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam forum diskusi bertajuk Perspektif Hukum atas tuduhan ijazah palsu Jokowi yang digelar di Jakarta pada Jumat 24 Oktober, para akademisi hukum membahas dasar hukum, dampak sosial, serta potensi pidana bagi pihak yang menebar tuduhan palsu. Pakar hukum Ivan Ferdiansyah Agustinus, Dr. Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya, menilai bahwa isu ijazah palsu Jokowi sudah kehilangan relevansi. Menurutnya, lembaga resmi seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Barreskrim Polri telah menegaskan keaslian dokumen akademik Jokowi. Ivan juga menambahkan perbedaan format ijazah Jokowi dengan dokumen serupa lainnya masih tergolong wajar karena dikeluarkan lebih dari 4 dekade lalu. Ivan memperingatkan bahwa menebar tuduhan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menjerat pihak penuduh ke ranah pidana. Ia menyebut bahwa Roy Suryo dan kelompoknya beresiko menghadapi konsekuensi hukum. Sementara itu, praktisi hukum Petrus menilai langkah-langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan timnya merupakan bentuk kepanikan. Ia menduga manuver tersebut dilakukan untuk menciptakan kegaduhan publik dan mengaburkan fakta hukum. Petrus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu lama yang pertama kali dihembuskan oleh Bambang Tri pada tahun 2022. Asosiat Profesor Hukum dari Universitas Islam Asafiyah Jakarta Salahuddin Ghaffar menilai penyelesaian polemik ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum formal. Ia menambahkan perdebatan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik karena Jokowi adalah mantan presiden 2 periode dengan pengaruh besar di ranah publik. Salahuddin menilai isu ijazah palsu bukan sekedar persoalan hukum, melainkan juga syarat kepentingan politik yang bisa mempengaruhi persepsi terhadap kebijakan Jokowi selama menjabat. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit atau gugatan masyarakat ini merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Darapustika Sukma dengan nomor perkara 211-PDT-G tahun 2025 tertulis Pengadilan Negeri SKT atau Surakarta. Kemudian gugatan ini diajukan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Dan tergugat dalam perkara ini meliputi tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Ova Emilia, kemudian tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan mediasi ini dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan menurut Irfan, penggugat meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya, namun permintaan tersebut ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Dan penolakan ini juga didukung oleh pihak UGM yang menyatakan tidak bersedia untuk memperlihatkan dokumen akademik baik secara daring maupun luring. Dan Irfan juga menambahkan mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ini akan segera dikembalikan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Proses mediasi gugatan citizen lawsuit terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 28 Oktober 2025 berakhir tanpa kesepakatan. Adapun citizen lawsuit adalah mekanisme bagi masyarakat untuk pertanggungjawaban penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga. Penggugat dan tergugat tidak menemukan jalan keluar dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim Darapustika Sukma dengan nomor perkara 211 PDT-G 2025 PNSKT. Gugatan ini diajukan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Top Taufan dan